Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, di dalam keempat Injil diceritakan bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Nah, ada 3 orang yang dibangkitkan oleh Yesus dari kematian. Yang pertama itu adalah anak seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Kemudian yang kedua itu seorang pemuda di kota Nain. Dan yang ketiga Lazarus yang sudah 4 hari dibaringkan di dalam kubur. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana Yesus membangkitkan anak Yairus. Dan saudara-saudara bisa melihat kisahnya di dalam Injil Markus, bab 5 dari ayat 21 sampai dengan 43. Tidak secara keseluruhan perikop ini berbicara tentang pembangkitan anak Yairus. Di bagian tengah cerita, itu disampaikan bagaimana Yesus secara tidak sengaja menyembuhkan seorang perempuan yang sudah lama sakit pendarahan. Nah, kita lihat apa yang terjadi pada waktu itu. Yesus itu sedang berada di tepi danau Galilea. Orang banyak datang mengerumuni Yesus. Mereka ingin mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, ketika Yesus sedang berada di tengah-tengah orang banyak ini, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Nah, kemudian di ayat 22 itu dikatakan begini. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah ia, Yairus itu ya, di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Nah, Yairus berkata begini, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Yairus harus menghadapi kesedihan, karena anak perempuannya sakit parah. Dikatakan anak itu hampir mati. Nah, ia datang kepada Yesus untuk memohon bantuan Yesus. Nah, dalam kata-kata yang diucapkan oleh Yairus kepada Yesus, tampak kepercayaannya kepada Yesus. Dikatakan begini, Yairus berkata, datanglah kiranya, datanglah ke rumahku, dan kemudian letakkan tanganmu di atas anakku. Maka anakku yang hampir mati itu akan sembuh, akan hidup. Nah, di sini kepercayaan Yairus kelihatan. Dia percaya hanya dengan meletakkan tangan atas anaknya yang sakit parah itu, Yesus dapat menyembuhkannya dan membuatnya tetap hidup. Di dalam Injil tidak diceritakan bagaimana jawaban Yesus terhadap permintaan Yairus. Tapi disampaikan begini, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Yesus bersama dengan Yairus pergi ke rumahnya, tentu saja untuk menyembuhkan anaknya itu. Ketika Yesus dan Yairus berjalan menuju rumahnya, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka ingin melihat bagaimana Yesus akan menyembuhkan anak itu. Pada kesempatan inilah, secara tidak sengaja, Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Sudah lama, 12 tahun. Ini kita akan diskusikan pada kesempatan yang lain, tapi kita akan melanjutkan bagaimana Yesus membangkitkan anak Yairus.
Nah, kemudian kita bisa lihat sekarang di ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Orang-orang yang diutus oleh keluarga Yairus menemui Yairus dan membawa kabar yang menyedihkan. Anak perempuan Yairus sudah meninggal. Dan kemudian mereka mengatakan, karena anakmu sudah meninggal, maka tidak ada gunanya lagi kamu mengundang guru untuk datang ke rumah. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Tetapi ketika mendengar hal itu, Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Yairus yang sedih mendengar kabar tentang kematian anaknya, mendengar kalimat yang seperti itu dari Yesus. Kalau Yesus minta supaya Yairus percaya, maka pertanyaannya, apa yang harus dipercaya oleh Yairus? Apakah dia harus percaya bahwa Yesus sanggup membangkitkan orang mati? Belum ada pengalaman yang dilihat oleh orang banyak maupun oleh Yairus sendiri bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Tetapi dengan mengatakan percaya saja, Yesus meminta supaya Yairus mempercayakan semuanya kepada Yesus. Dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka ke rumah Yairus. Di ayat 37 dikatakan begini, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Hanya 3 orang murid yang kita kenal sebagai 3 orang murid terdekat Yesus, diperbolehkan oleh Yesus untuk mengikuti dia. 3 orang inilah yang ketika Yesus menampakkan kemuliaan, hadir dan melihat kemuliaan Yesus. 3 orang murid ini jugalah yang hadir ketika Yesus berdoa menjelang sengsara dan kematiannya. Nah, mereka diminta untuk ikut, untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Nah, di rumah Yairus, banyak orang menangis. Mereka meratapi kematian anak itu. Untuk orang Yahudi di zaman itu, kematian seorang anak, kematian orang yang masih muda, adalah kematian yang sangat menyedihkan. Beda kalau orang sudah usia lanjut meninggal. Ratapannya tidak akan sekencang ketika ada anak muda, apalagi seorang anak, meninggal. Nah, Yesus mendengar bagaimana orang-orang itu meratapi kematian anak perempuan itu. Nah, kemudian Yesus mendekati orang-orang yang meratap itu, lalu bertanya, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Kalimat yang diucapkan oleh Yesus, ini aneh. Mengapa kalian ribut? Mengapa kalian menangis? Jawaban mereka sebenarnya sudah sangat jelas. Kami meratapi anak perempuan Yairus yang mati di usia yang masih sangat muda. Kalau mereka bertanya, mungkin mereka akan bertanya balik ya. Engkau ini bagaimana? Kami menangis, kami meratap, kami mengungkapkan kesedihan atas kematian anak Yairus. Tapi
Tapi mengapa engkau justru berkata seperti itu? Orang-orang yang menangis itu dibuat lebih heran lagi ketika Yesus mengatakan, anak itu tidak mati. Anak itu hanya tidur. Jadi, apakah anak itu mati? Atau sebenarnya hanya tidur? Kita akan melihat nanti ketika Yesus masuk ke dalam rumah. Dan ketika mendengar Yesus mengatakan bahwa anak itu tidur, orang yang tadinya menangis, meratap dengan suara nyaring itu, mereka mentertawakan Yesus. Bagaimana mungkin orang yang mati, jelas mati, dikatakan sedang tidur? Nah, kita lihat apa yang dilakukan selanjutnya. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanyalah ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Yesus masuk ke dalam rumah, lalu mengajak ayah dan ibu, serta 3 orang murid tadi masuk ke dalam kamar tempat jenazah anak itu dibaringkan. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Yesus, kita bisa lihat di ayat 41. Dipegangnya tangan anak itu. Katanya, Talita kum, yang berarti, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Talita kum. Terjemahan yang disampaikan di dalam Injil Markus, terlalu panjang ini ya. Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Kalau kita terjemahkan apa adanya, Talita, itu adalah panggilan sayang untuk anak perempuan, untuk anak kecil perempuan. Dalam bahasa Indonesia, ini bisa diterjemahkan dengan kata sayang. Nah, kemudian kum, itu artinya bangun. Jadi Yesus memanggil anak itu Talita, sayang, lalu menyuruh dia bangun, kum. Dan sesudah itu, anak itu bangkit, berdiri, berjalan. Anak yang sudah mati itu sekarang hidup lagi. Dan Yesus membangkitkan anak yang sudah mati itu semudah membangkitkan atau membangunkan seorang anak yang sedang tidur. Itu seperti seorang ayah yang membangunkan anaknya yang sedang tidur. Cukup dengan mengatakan 2 kata, sayang, bangun. Hanya dengan cara seperti itu, Yesus bisa membangkitkan anak yang sudah mati itu. Nah, saudara-saudara, apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh Yesus dengan membangkitkan anak ini? Mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus tidak lepas dari pemberitaan tentang kerajaan surga. Nah, kalau Yesus membangkitkan orang yang sudah mati ini, Yesus mau menunjukkan di dalam kerajaan surga tidak akan ada yang mati lagi. Kalau nyatanya manusia di dunia itu mati, Tuhan Yesus akan membangkitkannya dan membawanya masuk ke dalam kerajaan surga. Dan kalau sudah masuk dalam kerajaan surga, maka semua orang yang ada di dalamnya tidak akan mati lagi. Mereka akan mengalami kehidupan yang abadi, yang penuh dengan kebahagiaan. Dengan membangkitkan orang mati ini, Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah pemberi hidup. Dialah yang berkuasa untuk memberikan kehidupan kepada manusia. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.